Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyapa Ustadz kami, Rizal Al-Hasani, yang akan membawakan tema Nabi Ibrahim sebagai seorang Muslim. Nabi Ibrahim seorang Muslim, maaf. Yang ayat yang akan dikaji adalah ayat An-Nahl 120 sampai dengan 128. Kami persilakan Ustadz kami, Rizal Al-Hasani. Faya tafaddal mashkura Al-Ustadz Rizal Al-Hasani. Syukran Bang Tama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ada henti-henti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kita dalam agama Islam, nikmat kita beriman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat badan, sehingga kita kembali dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kelak nanti dia menisab kita bersama-sama beliau dalam menuju surganya Allah, dan kita bisa bertetangga dengan beliau di jannahnya Allah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman sekalian para pencinta Quran, kita sampai kepada episode yang ketiga saat ini, yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Mudah-mudahan kali ini cukup kita sampaikan episode 3 aja, karena kalau kita terusin bisa sampai berjilid-jilid, ya, sampai pagi ini kita yakin bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang beragama Islam dan banyak ayat yang mendukungnya. Baik, sekali lagi kita hanya melihat dari perspektif agama Islam. Dalam surat An-Nahl tadi yang sudah dibacakan tadi oleh Pak Ustadz Hafiz, ayat 120, semua dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin. Inna sesungguhnya Ibrahim itu, ya. Jadi sesungguhnya Ibrahim karena dia adalah ummatan qanitan lillahi hanifah. Ummatan itu pemimpin, imam. Bagi siapa? Qanitan lillah, orang yang takut pada Allah. Kenapa tuh orang yang patuh, orang yang takut, orang selalu mengikut perintah Allah dan selalu menyempurnakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jadi qanitan lillah itu kata majemuk, ya, adalah pemimpin orang-orang yang takut pada Allah, dan hanifan orang yang condong. Hanifan itu orang yang selalu ingat Allah, apapun tidak tanduknya selalu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang hanif. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, bagaimana perintah Allah? Kalau yang dilarang oleh Allah, dia nggak berbuat. Apapun yang dilakukannya selalu bersandar kepada perintah-perintah Allah. Nah, kalau kita sekarang, apa sandaran kita? Al-Quran. Jadi kalau kita ingin jadi orang hanif, ya berbuatlah sesuatu apa yang sesuai dengan Al-Quran. Apa yang disuruh Al-Quran kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran kita berhenti. Itu orang-orang hanif. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang-orang yang hanif sesuai dengan perintah Allah, dan dia sangat takut, dan dia pemimpin orang-orang yang takut. Dia bapak tauhid, ya. Digelar Nabi Ibrahim juga bapaknya tauhid. Jadi itulah Ibrahim. Jadi Ibrahim bukan siapa-siapa, kecuali orang yang patuh kepada Allah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Nah, lalu ditegaskan lagi, walam yaku minal musyrikin. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah belajar gramatikal, walam yaku itu satu kata yang aneh. Yaku itu bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau ditanya tuh nggak bisa jawab tuh, yakin saya nggak bisa jawab. Yaku itu apa katanya? Tinggal kaf satu aja, yaku takasade.
tinggal kaf satu aja. Apa itu? Jadi Kana. aslinya apa Pak? Kana. Aslinya itu yakunu. Yakunu ada waw dan nu. Ya. Nah, nu-nya hilang ganti alif karena ada lam. Jadi yakun. Yakunu, naunya hilang ganti alif. Nah, alifnya hilang lagi. Alifnya hilang lagi. Kenapa hilang? Ya itulah satu satu perhatian khusus. Yakunu, nu hilang karena lam, jadi yaku, wa alifnya hilang juga karena ada perhatian khusus. Jadi walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah dia dari kelompok orang-orang musyrik. Dan kalau terjemahnya ada dan tidak, atau terjemah dan sekali-kali tidaklah si Nabi Ibrahim tadi dari orang-orang musyrik. Kalau ada yang menuduh Nabi Ibrahim musyrik, tidak, kita bantah, bukan. Nah, bentuk pembantahan ini betul-betul bentuknya sangat spesifik ya. Itu nampak dari segi gramatikal. Yaku, waw ada nu, dibuang nu, hilang alif hilang, waw hilang. 3 huruf yang hilang situ. 3 huruf gara-gara meyakinkan bahwa walam yaku minal musyrikin. Dia tidak. Nah, kalau di bahasa Indonesia saya masih ingat satu kata-kata luar biasa, tapi sebaliknya ya. Yang menyatakan satu kejadian luar biasa gimana? Luar tambah luar biasa, saking luar biasanya ya. Tambah huruf-hurufnya banyak. Ibu-ibu pernah lihat spanduk, saya pernah lihat spanduk Jakarta tuh. Luar, saking luar kejadian luar biasa dia mempromosikan U-nya panjang. U-nya bisa 7, bisa 10. A-nya juga banyak, saking luar biasa. Nah, di sini juga gitu, sebaliknya. Saking bantahannya itu yaku minal musyrikin. Hilang huruf nu, hilang huruf alif, hilang huruf waw. 3 huruf yang hilang situ. 1 huruf hilang kena lam, oke, tapi yang 2 lagi hilang. Nah, itu artinya apa? Betul-betul dalam terjemahannya dan Ibrahim bukanlah orang-orang musyrik, bukan kelompok orang musyrik, bukan. Kalau misalnya diterjemahkan bukan. Ada nyanyi dulu kan bukan, atau ada nyanyi bukan. Jadi ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Ibrahim itu entah apalah ya. Jadi sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang orang Muslim, wa nahnu minal muslimin. Keluarga Ibrahim dan dia adalah kelompok Muslim. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Syakiran, dia adalah yang pandai bersyukur. Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur kepada li'an umi, pada nikmat-nikmatnya. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang pandai bersyukur pada nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah selalu disyukurin oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ijtabahu atau apa tuh? Ijtabahu syakiran itu kata benda pelaku aktif ya. Syakiran. Dia adalah orang yang pandai bersyukur. Kalau orang yang bersyukur apa namanya itu ya? Pensyukur ya. Yang pandai bersyukur lah. Kita makan orang yang pandai bersyukur li'an umi pada nikmat-nikmat. Jadi Ibrahim itu pandai bersyukur nikmat Allah. Kemudian ijtabahu. Nah, ijtabahu, siapa yang bisa menjawab itu? Ijtabahu, kakak L, pelaku huwa, akar kata jaba, dan pola ifta'ala. Jadi artinya itu bisa memilih. Allah memilihnya, wahadahu, dan menunjukinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, kan kita berdoa dalam surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, Ibrahim juga jalan lurus, berarti sebenarnya puncak doa kita tuh kita ingin seperti jalan Ibrahim. Jadi sini kan jelas itu. Ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Allah memilihnya dan Allah menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi Ibrahim itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dan orang-orang yang ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus. Sementara kita juga berdoa, ihdinas. Sadar nggak kita selama ini ya Pak? Doa kita adalah doa-doa menuju kepada kenabian. Maka kita sholat itu berusahakan khusyuk betul. Ihdinas siratal mustaqim. Maka
Siratal ladzina an'amta itu adalah jalan-jalan orang yang bersama-sama Allah, orang yang ngikutin Allah, orang yang ngikutin Rasulullah, itulah, dan bersama orang-orang yang sabar, orang yang siddiq, orang syuhadat, para nabi, para anbiya. Nah, jadi bapak-bapak pada saat salat kita berdoa pada tingkatan yang tinggi sekali. Nah, Allah menjawab, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Permintaan kita nggak tanggung-tanggung, Bapak. Besar permintaan kita, tinggi permintaan kita. Yang mungkin kita selama ini nggak sadar. Maka sholat jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, karena permintaan kita sangat luar biasa. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim terjadi dialog kita sama Allah, sampai waladhdallin itu dialog kita sama Allah. Nah, jadi jangan buru-buru sholat kita ya. Jadi syakiran li an'umi, Nabi Ibrahim adalah orang yang suka bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nah, kita juga kalau bisa tiru itu. Salah satu bentuk syukur Nabi Ibrahim apa itu? Dia kalau makan pasti ngajak tamu. Dia nggak pernah makan, jarang dia makan sendirian. Pokoknya ajak tetangga, ajak teman, sampai satu saat malaikat mujinya. Jadi karena Nabi Ibrahim itu selalu ngajak tamu, dia kalau mau makan tuh keliling desa nyari orang. Kalau nggak makan dia keliling. Nah, satu hari dia dites oleh malaikat ya. Ada ada orang tua lagi mojok ya, nggak makan, kelaparan, diajak oleh Ibrahim ke rumahnya. Ya namanya malaikat kan, disuguhi makan itu nggak makan. Pas makan disuap, dipindah ke belakang, ke jentot ya, dibuang ke belakang. Pas dimakan dimasukin, dimuntahin lagi, nggak dimakan di situ oleh orang tua itu. Nabi Ibrahim kaget. Nah, terakhir baru malaikat itu mengatakan bahwa malaikat menguji Ibrahim dan Ibrahim lulus dalam ujian. Nah, orang-orang itu, orang yang dibawa itu bertingkah di situ kan, diuji kesabaran Ibrahim. Jadi Ibrahim itu salah satu bentuknya adalah selalu mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi bersama. Nah, kalau itu bisa kita tiru. Jadi bapak-bapak yang kaya ya, usahakanlah setiap makan itu ajak orang. Paling tidak kalau makan di restoran, lihat pojok tadi, lihat pojok kanan, siapa kira-kira yang miskin. Nah, bilang makasih, Pak Kasir, yang di pojok tuh jangan ditagih, saya yang bayar. Itu lebih bagus. Atau bapak menjalan masuk rumah makan, kan ada tuh depan itu orang minta-minta, biasanya ada tuh minta kelaparan dia tuh, bawanya dalam bawa ke dalam satu meja dengan bapak, nggak apa-apa. Itu menghilangin rasa sombong kita, menghilangin rasa apa kita, bisa kita tambah syukur. Lakukan itu bagus ya. Niatkan mencontoh Nabi Ibrahim, mensyukuri nikmat Allah. Jadi bapak masuk restoran, katakan restoran apa aja, ada nampak yang orang-orang yang minta-minta depan, itu siapapun yang kotor pakaiannya, ajak aja. Sama duduk sama bapak. Saya pernah cerita seorang direktur, dia kalau makan seperti itu, dia bareng pembantunya, nggak mau dia makan sendirian. Sampai pembantunya juga kikuk. Jadi orang-orang itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuang rasa sombong dan rasa egois. Kita bisa latihan seperti itu. Nah, jadi Ibrahim syakiri li'an umi. Dia mensyukuri nikmat Allah. Nikmatnya itu. Nah, dan Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Nah, kita juga pengen jalan Ibrahim ini. Nah, kemudian wa atainahu fid dunya hasanah. Nah, Allah yang menyatakan itu. Dan kami memberikan dia atau mendatangkan kepada Ibrahim itu adalah fid dunya, di dunia itu hasanah, kebaikan. Kebaikan. Kalau Allah sudah mendatangkan kebaikan, semuanya jadi enak, indah semuanya. Maka doa kita juga ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi kita pengen di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah, kebaikan. Bagaimana cara mencapai kebaikan? Terdapat, ya sekali lagi, tentu kita patuh sama Allah. Nggak ada jalan lain. Untuk kebaikan di dunia, ya patuh sama Allah. Apa yang disuruh oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang berhenti kita. Wa atainahu ataina. Ataina, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang belajar gramatikal, ataina bentuknya adalah kata kerja lampau, ada na panjang di situ. Kemudian pelakunya nahnu, kami. Lalu akar katanya ata, ada urus si, usia di situ 2 buah, a di depan, ya di belakang. Ata, jadi ataya, ata. Nah, polanya afala. Kenapa afala? Karena a-nya panjang. Nah, jadi kami mendatangkan, kami memberikan kepadanya di dunia hasanah, kebaikan. Kemudian wa innahu, dan sesungguhnya dia, dan betul-betul dia
fil akhirati min laminas salihin. Di akhirat nanti bersama orang-orang yang soleh. Jadi dia sudah orang yang lurus bersama orang saleh. Jadi tidak ada peluang mengatakan Nabi Ibrahim itu agamanya lain dari Islam. Nggak ada. Karena sematan semuanya adalah sematan kepada orang-orang Muslim. Kalau ada yang mengklaim Nabi Ibrahim itu agama lain, itu namanya klaim sepihak, bertepuk sebelah tangan. Kita yang lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim, bukan orang lain. Nah, kita pada saat sholat, bapak-bapak yang sholat, apa doa bapak? At-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Kita dalam sholat, kita baca itu. Jadi kalau ada orang mengklaim, kalau Bapak tidak merasa kehilangan, dipertanyakan juga apa kita. Ada orang yang mengklaim kita merasa kehilangan, karena Nabi Ibrahim itu adalah apa kita, Nabi kita yang kita ikutin. Nanti ayat berikutnya ada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Seperti keberkahan yang telah berikan kepada Nabi Ibrahim, ya Allah, berikan kepada kami, pada Nabi kami, Nabi Muhammad, kesejahteraan. Sebagaimana telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan berikan keberkatan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, sebagaimana dan telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita minta berdoa kepada Allah, agar Nabi Muhammad yang kita cintai diberikan sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan kita juga berdoa supaya kita diberikan, ya Allah, seperti mana yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita pengen bersama-sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi jelas ada koneksi hubungannya, koneksitasnya antara kita dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim. Jelas kaitannya erat sekali. Saat kita menghadap Allah, kita sebut nama Nabi kita Nabi Muhammad dan kita sebut nama Nabi kita Nabi Ibrahim. Tentunya tidak bisa lepas Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Satu bukti yang tidak bisa dibantahkan. Kalau bahasa apanya unquestionable, kalau bahasa apa Joko kemarin, yang tidak bisa dipertanyakan lagi, yang tidak dibantahkan lagi. Satu dalil yang kuat sekali. Ya, jadi wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Betul-betul Nabi Ibrahim dari orang-orang yang soleh. Nah, kita bersama-sama beliau nanti. Aduh, saya bayangin betapa enaknya hidupnya bersama-sama mereka itu. Kalau bapak-bapak baca cerita sahabat, bagaimana kondisi sahabat, bagaimana kondisi Rasulullah, nikmat sekali hidup bersama mereka ini. Sangat enak. Satu sama lain saling memaafkan, satu sama lain saling mencintai. Mereka mencintai sesama mereka karena Allah, berpisah karena Allah. Ada satu nggak datang 3 hari ditanya, Nabi Muhammad itu kalau jadi sholat ya selalu menghadap ke belakang. Itu tujuannya apa? Menanyakan para sahabat. Kalau sahabat 3 hari nggak datang ditanya, si Fulan mana? Kalau kita akan sakit, ya Rasulullah, ayo kita lihat dia sama-sama. Insya Allah nanti di sini Amir kita sudah memprogramkan melihat guru kita Husain yang sedang sakit sekarang, mudah-mudahan perjalanannya dilindungi oleh Allah dan segera dimudahkannya. Dan kita berdoa semoga guru kita Pak Husain kembali pada sehat. Beliau adalah peserta Al-Sani di angkatannya lupa saya, mungkin di bulan Agustus mungkin Agustus atau Juli. Nah, begitu beliau ikut di program kita bisa langsung jadi jadi guru kita di sini. Alhamdulillah, beliau sudah ada dulu dasarnya juga. Waktu beliau kecil. Nah, jadi kita betul-betul pengen bersama-sama orang saleh. Kita mencintai satu sama lain saling karena Allah. Nah, kalau kita karena nanti di akhirat itu kita dikumpulkan bersama-sama orang yang kita cintai. Cinta kita sama Michael Jackson, ya gabung sama Michael Jackson nanti. Cinta sama Lionel Messi, gabung sama dia nanti. Cinta sama ustadz-ustadz, sama ulama-ulama, ya kita gabung nanti. Nah, jadi kita bersama orang-orang yang kita cintai. Jangan nanti bersama apa katanya kita bikin acara di sana nanti di mana di neraka itu bikin acara apa nih mau dibikin? Oh, dibakar aja, diinjak aja baranya mendidih kepala. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kata-kata orang yang tidak bertauhid. Kalau kita nggak sampai seperti itu, nggak berani kita memainkan ayat-ayat Allah. Jadi kita bersama orang-orang yang kita cintai. Nabi Ibrahim kita cintai. Kita cinta kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Kita buktikan kita sholat. Jadi kita sholat itu mencintai Ibrahim dan mencintai Nabi Muhammad. Nah, ya,
Bapak pada saat baca tahiyat itu betul-betul disadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad dan Ibrahim. Kemudian ayat berikutnya, summa auhayna, kemudian kami mewahyukan ilaika kepada engkau. Setelah tahu Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif, orang yang lurus, tutur katanya selalu mengikuti perintah Allah dan apapun apanya ikut Allah, maka setelah kita pahami, turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad. Diterangkan dulu, kemudian summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepada engkau. Apa itu? Anit tabi'ah. Ikutlah. Bahwasanya ittabi' itu akar katanya tabi'ah, polanya ifta'ala. Ada dua tak di situ. Jadi kalau tabi'ah mengikuti, kalau ittaba'a itu ngikut ikutnya. Nah, itu apa ya? Patuhlah sepatuh-patuhnya. Ambillah banyak sebanyak-banyaknya. Goncang segoncang-goncang. Itu bahasa-bahasa itu, bahasa gramatikal Quran itu bahasa sastra. Kalau coba menerjemahkan bahasa Indonesia itu kan hancur lebur, porak-poranda, apalagi lemah gumulai. Nah, seperti bahasa-bahasa itu, bahasa gramatikal itu, bahasa tata bahasa itu, saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan nenek moyang kita dulu, leluhur kita ngambilnya dari Al-Quran. Kadang-kadang saya pikir belakangan ini banyak bahasa yang sama dengan Quran. Kenapa ya? Nah, mungkin nenek moyang kita, leluhur kita memahami Al-Quran ya, sehingga banyak yang diambil dari Al-Quran. Cuman tidak disebutnya dari Al-Quran waktu itu. Jadi ikutlah Nabi Ibrahim, betul-betul ikut. Nah, apa beda tabi'ah dengan ittaba'? Nah, itu karena saya ceritakan kalau saya ikut Bang Aim, saya ikut Bang Aim, saya tabi'ah Bang Aim. Nah, saya ikut dia dari Padang ke Bukit Tinggi, sehingga kami makan di sate syukur. Nah, dia minta sate 3 tusuk, saya 7, sama dia. Nah, dia minta teh telur, saya minta pokat. Itu dia minta minum tapi berbeda minum. Itu namanya ikut. Tapi kalau ittabi' ikut, nah itu ikut-ikutnya. Bang Aidil minta sate paket daging 2, saya 2 juga, nggak boleh beda. Dia minta air putih, saya minta air putih juga. Dia ke belakang, saya ikut ke belakang. Dia sholat, saya sholat. Dia naik mobil, saya naik mobil. Artinya ikut itu persis seperti apa yang diikuti. Itu ittabi'. Jadi ikut, saya ikut-ikutnya. Jadi bukan sembarang ikut ya. Ada juga ikut, sembarang ikut. Nah, orang pergi, kita pergi. Beda kita sama orang. Pokoknya tujuan sama, tapi dalam perjalanan beda-beda. Tapi kalau ittabi', ikutlah kalian, ikutlah engkau Muhammad, seikut-ikutnya kemana? Ke millata Ibrahim. Ikutlah sebetul-betul contoh sesempurna mungkin tentang Nabi Ibrahim itu. Ikutlah Ibrahim Hanifah yang lurus itu. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim itu pas seperti Nabi Ibrahim. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu pas. Lalu nanti ada tambahan penyempurnaan beberapa. Tapi apa yang dikerjakan Ibrahim itu kita kerjakan semuanya. Ikut, sempurnakan keikutan itu. Tidak ada yang tertinggal. Nabi Ibrahim sunat, kita sunat, umat Islam. Jadi ittabi', ikutlah, apa namanya tadi perintahnya, ikutlah, seikut-ikut. Nah, ya, itu politik KKP, ikutlah kepada Nabi Ibrahim. Ikut seperti bagaimana Ibrahim berbuat. Saya pernah ada dulu cerita di SMA dulu, cerita dari ahli guru olahraga. Jadi untuk menciptakan seorang penerus olahraga nggak perlu dilatih khusus, ikut aja sama orang itu. Jadi kalau misalnya katakan si A ahli pemain sepak bola yang handal, nah kita ingin melatih pemain sepak bola itu, ikut aja sepak bola yang handal itu. Dia makan, yang makan juga, dia tidur, dia minum. Ya berlatihan, kita latihan, yang dicadangkan itu, yang dikade itu latihan juga. Dia pokoknya apa aja lakukanlah. Nah itu pernah sering kita. Sehingga pada satu saat dia jadi pemain yang hebat. Jadi pemain yang hebat ini tidur, dia tidur. Pemain yang hebat ini main gitar, dia ikut gitar. Pemain yang hebat ini pergi ke mall, dia ikut ke mall. Ikut. Nah nggak berapa lama jadilah pemain bola itu. Kata guru olahraga kita dulu, mungkin Pak Aidil sama Papa tahu lah Pak Liang kan. Nah cerita Pak Liang dulu itu. Jadi kalau pemain idola itu loncat, dia loncat juga itu. Jadi loncat bandar, dia loncat juga. Terus dia pengen main-main, dia main-main juga. Jadi artinya ikut. Nah, seperti itu yang dimaksud ittabi' itu. Ikut seluruhnya. Apa itu yang ikutin? Millata Ibrahim. Jalan Ibrahim Hanifah yang lurus. Nah,
Mungkin satu lagi, wa ma kana minal musyrikin, dan dia ditekankan lagi, Pak. Di atas sudah dikasih tahu tekan setekan-tekannya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah walam yaku minal musyrikin, di bawah diulang lagi wa ma kana, dan tidaklah dia minal musyrikin, orang-orang yang musyrik. Dalam seorang muslim ditekankan betul-betul sering ditekankan muslim, dan tidak orang musyrik juga ditekankan beberapa kali. Artinya kita di sini jangan ragu-ragu lagi. Oh, Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim. Nanti kalau digoyang orang, enggak kok, gini-gini kok, ada saya lihat videonya kok. Jangan bangga dulu orang Islam, Nabi Ibrahim bukan muslim. Kita mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim. Kalau ada yang mengatakan Nabi Ibrahim bukan muslim, ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita adalah percaya kepada Al-Quran kita. Tidak ada data dan fakta yang lebih valid dari Al-Quran. Kalau bicara masalah agama, nggak ada yang lebih valid. Kita bisa mempertanggungjawabkan secara literasi, secara apanya, secara ke akademisannya. Al-Quran itu lebih valid dari kitab apapun. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, yakinkan diri kita, keluarga kita bahwa Ibrahim adalah seorang muslim. Jangan ragu. Jadi kalau ada yang mengatakan Ibrahim bukan muslim, kita berserah diri kepada Allah. Itu bukan urusan kita ya. Kalau dia ngomong ke kita ya kita bantah. Tapi kalau dia ngomong di luar dan suka dia ya urusan dia, itu bukan urusan kita. Kita tidak ditanya apa yang dia katakannya. Kita tidak ditanya apa yang diperbuat oleh orang lain. Tapi kita ditanya apa yang kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan. Saya hanya mampu mengatakan ini melalui Zoom, melalui ceramah-ceramah saya sesuai dengan Quran dan hadis yang ada di kita. Kita wajib percaya dan kita tidak mau berspekulasi dengan ajaran manusia. Kita tidak mau. Masa kita gara-gara mempertimbangkan pendapat orang, toleransi, lalu kita gadaikan kehidupan kita yang sangat panjang. Ya kita tetap tidak mengganggu orang. Silakan mereka seperti itu, tapi kita dengan diri kita dan keluarga kita mengatakan bahwa Ibrahim adalah seorang yang beragama Muslim, agama Islam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, karena perlu disampaikan masih banyak lagi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita fokus saja kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, dan episode sekarang mungkin episode yang terakhir tentang Ibrahimnya Muslim. Nah besok kita masuk kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi tiga tokoh sentral ini, karena mereka adalah Nabi yang ulul azmi, yang diangkat adalah lebih dari Nabi-Nabi yang lain. Nabi ulul azmi kita tahu kan berapa orang, 5 ya, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Bang Tama sebagai moderator. SOP kita, ingat Bang Tama, yang diberikan pertanyaan dulu, yang bertanya dulu adalah tamu-tamu kita. Kita sepakat semuanya, kita menghargai tamu kita. Kalau ada tamu kita yang baru, tolong diperhatikan mereka. Mereka diberikan kesempatan dulu. Yang kedua, nanti orang yang tahu kita di sini yang segera meninggalkan tempat dan ada keperluan kantor atau tugas kantor. Yang ketiga, nanti baru orang-orang yang di dalam yang ngacungkan tangan dulu ya. Demikian dari saya kembali ke Bang Tama, dan saya tutup dulu rekaman ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.